Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrima Nuri, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia pada prodi Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2438409 dari SMP Negeri 4 Sijunjung. Pada saat ini saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi perpindahan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin dulu berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Saya senang karena belajar IPA pada pagi hari ini, Bu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak ibu lihat dulu temannya ke kiri dan ke kanan. Apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aiba, geser dulu bangkunya sedikit, Aiba. Asyah, luruskan dulu bangkunya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan dulu ice breaking yang sudah sering kita lakukan. Masih ingat ice breaking buka tutup? Masih, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha.
pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk teknik penilaian Ibu pada pertemuan kali ini, Ibu akan menilai 3 hal. Yang pertama itu penilaian sikap. Nanti kemudian Ibu juga akan melakukan penilaian keterampilan. Nanti Ibu akan menilai bagaimana cara anak Ibu bekerja sama, berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD dan berdiskusi dalam kelompok. Yang ketiga itu adalah penilaian pengetahuan. Di sini Ibu akan melaksanakan di akhir pembelajaran nanti asesmen untuk mengetahui sejauh mana anak Ibu menguasai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sudah paham ya, ada 3 teknik penilaian yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu akan mengingatkan kembali itu tentang kesepakatan belajar kita. Ada yang masih ingat? Apa yang pertama? Mendengarkan guru saat berbicara. Yang kedua? Keluar atau masuk kelas harus izin guru. Luar biasa sekali, masih ingat semuanya. Pas semuanya? Ada 6 ya kesepakatan kita. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah bekerja sama dengan guru BK melakukan tes diagnostik awal, sehingga anak Ibu sudah didudukkan 3 kelompok. Yang pertama kelompok kinestetik, yang kedua kelompok audiovisual, yang ketiga itu adalah kelompok visual. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan melakukan tes kemampuan awal. Silakan anak Ibu buka HP-nya. Sudah Ibu kirim linknya, link Google Form-nya ke grup WA kelas kita. Sudah selesai? Sudah selesai. Soalnya hanya 3 ya. Silakan disimpan kembali HP-nya. Sebelum mulai belajar, Ibu akan menayangkan dulu beberapa video yang akan anak Ibu pecahkan masalahnya. Hiduplah seperti matahari, dapat menjadi sumber cahaya bagi setiap kehidupan. Dapat menjadi petunjuk arah, dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Berdasarkan video tadi yang Ibu tayangkan, ada tidak kira-kira anak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi video yang Ibu tayangkan? Silakan Muli. Pada video tersebut terlihat bagaimana energi matahari berpindah ke bumi, Bu, yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Muli. Benar ya, pada video 1 tadi terlihat bagaimana di sana energi matahari dapat berpindah ke bumi. Ada lagi yang bisa menanggapi video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Silahkan Ayah. Pada video 2 mengatakan pada air mendidih, Bu, terjadi pergerakan air karena adanya galon, sedangkan pada air biasa tidak terjadi pergerakan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Pada video 2 tadi kata Ayah ada terlihat pergerakan air. Sebelum mendidih airnya tidak bergerak, setelah mendidih terjadi pergerakan naik turun permukaan air. Luar biasa sekali. Ada lagi yang bisa menanggapi video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Silakan Tika. Segitiga menggambarkan energi kalor pada segitiga yang berpindah pada kain sehingga kain ditekan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Tika. Pada video 3 tadi terlihat ada orang di 3, terlihat bagaimana
visual, yang ketiga kelompok visual. Nanti untuk kelompok kinestetik, Ibu sudah menyiapkan percobaan sederhana nanti yang akan dilakukan oleh kelompok kinestetik. Kemudian kelompok kinestetik akan mengerjakan permasalahan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Untuk kelompok audiovisual itu juga sudah disiapkan nanti materi dari internet, dari bahan bacaan, dari buku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Ya, jadi ini kelompoknya sudah dibagi tadi. Kemudian kelompok visual ini nanti akan mencari bahan bacaan dari buku bacaan, dari bahan bacaan yang Ibu berikan nanti untuk memecahkan LKPD yang Ibu berikan. Dan Ibu sekarang akan membagikan dulu LKPD-nya ya. Ini LKPD kelompok audio. Gerakan potongan kertasnya, bagaimana gerakan potongan kertasnya? Berputar-putar, Bu. Berputar-putar itu namanya yang harus apa? Rasakan sini panas tidak? Apinya panas tidak? Panas. Kenapa terasa hawa panasnya? Perpindahan kausnya apa nih? Bagaimana menempatkan? Berhenti kita pakainya. Apa yang anak inginkan? Menjawab pertanyaan ya. Apa yang pertama? Yang kedua, yang ketiga. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah siap semuanya, letakkan dulu hasil kerjanya semuanya di atas meja, letakkan penanya, letakkan dulu. Sekarang coba anak Ibu rilekskan dulu badannya, tutup matanya. Ulang lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Sudah rileks semuanya? Sudah. Kita lanjutkan presentasi kelompok. Siapa kelompok yang ingin maju ke depan? Kelompok audiovisual? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok audiovisual akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Jihan. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan konduksi, konveksi, dan reduksi. Jawabannya adalah konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Konveksi melakukan perpindahan calor melalui zat cair atau gas yang disertai perpindahan partikel zatnya. Radiasi perpindahan calor tanpa melalui zat perantara. Pertanyaan kedua, berikan masing-masing contoh dari peristiwa perpindahan calor dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, konduksi contohnya melelehnya mentega di wajan panas. Panas dari wajan berpindah ke mentega menyebabkan mentega meleleh. Knalpot motor panas akan dinyalakan. Panas dari mesin motor berpindah
perpindahan padat Diskusikan dulu jawabannya kelompok audiovisual. Pastikan dulu jawabannya benar. Diskusikan dengan temannya. Jangan terburu-buru untuk menjawab. Ya, diskusikan dulu dengan teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Ya, termasuk radiasi karena perpindahan kalau tanpa membuktikan berantara atau medium. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok audiovisual? Apakah teman-teman ada yang akan bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya lagi untuk kelompok audiovisual? Ada? Pas? Pas semuanya? Kalau tidak, kami akan menutup hasil presentasi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok audiovisual. Beri tepuk tangan dulu. Ulang lagi, yang semangat beri tepuk tangannya. Luar biasa sekali penampilan dari kelompok audiovisual. Kita akan sepakati dulu bagaimana sebenarnya jawaban yang benar tentang perpindahan kalor. Nah, yang pertama kita bahas dulu perpindahan kalor. Kalor apa artinya? Siapa yang masih ingat? Panas. Perpindahan kalor, panas itu energi ya. Kalor itu dia berbentuk energi. Jadi kalau perpindahan kalor ada perpindahan energi panas. Dari yang seperti apa? Dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, atau dari sistem yang bersuhu lebih tinggi kepada sistem yang bersuhu lebih rendah. Itu namanya perpindahan kalor. Ada perpindahan energi panas di situ. Nah, sudah sepakat kita itu jawabannya? Sudah. Nah, perpindahan kalor itu secara umum ada 3. Siapa yang ingat yang pertama tadi? Konduksi. Yang kedua? Konveksi. Yang ketiga? Radiasi. Nah, ini contohnya sendok. Nah, gambar itu agak jelek, dipahami saja. Ketika ujung partikel sendok ini terasa panas, ini ada energi panas di sini, ada kalor di sini. Ini partikel ini akan menumbuk teman di sampingnya karena bergetar. Ya, jadi kalau zat padat kan partikelnya padat rapat. Kita lanjut yang kedua itu apa tadi perbedaannya? Konveksi. Ada di sini yang pernah merebus air di rumah? Ada yang pernah merebus air pasti seperti melihat gelembung-gelembung. Ya, ada permukaannya naik-naik turun. Itu tadi ketika air kita rebus. Ini apa ya? Ketika air kita rebus, partikel air yang di bawah ini akan terasa panas. Ya. Kalau dia panas, maka partikelnya ini akan semakin merenggang jaraknya, sehingga massa jenisnya lebih kecil. Kalau massa jenisnya lebih kecil, maka ini akan lebih ringan, sehingga partikel air yang di bawah ini akan naik ke atas. Partikel di atas itu suhunya lebih dingin dari yang di bawah, sehingga massa jenisnya pasti lebih besar, akan lebih berat. Nah, yang partikel di atas ini akan turun ke bawah. Sampai di bawah dipanaskan lagi oleh api, jadi lebih ringan lagi massa jenisnya, naik lagi ke atas. Ini yang namanya gerakan arus konveksi. Ya. Ada perpindahan partikel penyusun. Kalau tadi ini kan tidak berpindah, cuma menumpuk teman di sampingnya, bergetar yang bisa zat padatnya. Kalau ini, kalau konveksi itu biasanya terjadinya pada
fluida ya. Ada zat yang bisa mengalir. Apa ya zat yang bisa mengalir? Air, cair, gas, udara. Itu contoh dari konveksi. Kenapa AC itu dipasang di atas? AC ini sifatnya mendinginkan udara. Kalau udara yang di atas kita dinginkan, maka massa jenisnya itu akan lebih besar, lebih berat. Udara yang dingin turun ke bawah. Kita kan di bawah yang pengen dingin. Karena udaranya dengan kulit kita bersentuhan, maka udara itu jadi panas lagi. Naik lagi ke atas karena lebih ringan kalau panas. Ketemu lagi sama AC. Panas lagi nih udara, didinginkan lagi, turun lagi udara. Itu ya, contoh arus konveksi. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih AC ini nggak dibawa aja dipasangnya? Bisa dijawab semuanya? Bisa. Siapa yang pernah ikut pramuka? Pernah semuanya ikut pramuka? Pernah. Tepu-tepunya hafal? Hafal. Bukan itu ya bukannya ya. Pernah dekat api unggun di pramuka? Pernah. Aca pernah? Apa yang dirasakan Aca kalau dekat ke api unggun? Panas, panasnya membakar ya karena apinya besar. Kenapa kita merasakan panas dekat dengan api unggun? Kenapa? Kenapa merasakan panas dekat api unggun? Karena kita dapat apa? Kalor dari api itu berpindah ke kita. Ya, melalui perpindahan secara apa? Radiasi. Siapa kira-kira anak ibu yang bisa menyimpulkan? Silakan Zahira maju ke depan. Kesimpulannya adalah perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda lainnya karena ada perbedaan suhu. Pada dasarnya, perpindahan kalor memiliki tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contohnya adalah panas merambat kepada batang besi jika dipanaskan ujungnya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Sudah pas jawaban Zahira? Benar ya, yang disimpulkan oleh Zahira tadi tentang perpindahan kalor, pengertiannya, tentang apa tadi lagi? Contoh-contoh perpindahannya. Ya benar sekali ya, yang disampaikan oleh Zahira tadi sudah benar. Itu perpindahan kalor ini terjadi karena adanya tadi kata Zahira perbedaan suhu ya, hingga terjadi yang namanya apa tadi namanya perpindahan kalor. Terus Zahira juga tadi menyampaikan contoh-contoh dari perpindahan kalor. Kalau sudah sepakat kita kesimpulannya, silakan anak ibu keluarkan HP-nya. Kita akan sesuai dengan ibu tadi. Di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran. Buka grup WA-nya. Sudah dibuka grup WA-nya? Sudah. Di sana sudah ada linknya tentang asesmen kita pada pagi hari ini. Silahkan anak ibu kerja. Skor tertinggi yang pertama itu diraih oleh Jihan. Tepuk tangan yang meriah. Yang kedua itu diraih oleh Zahira. Yang ketiga diraih oleh Aca. Tepuk tangan dulu. Ibu perhatikan dari hasil asesmennya ini sudah hampir keseluruhan anak ibu memahami materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya setelah pembelajaran tentu kita perlu melakukan yang namanya refleksi. Apa gunanya refleksi? Gunanya bagi ibu nanti sebagai acuan untuk memperbaiki cara ibu dalam mengajar, memperbaiki model dan metode yang harus ibu gunakan dalam mengajar di kelas. Ada kira-kira yang ingin menyampaikan perasaannya, hasil refleksinya setelah pembelajaran yang ibu berikan pada pagi hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan refleksi? Saya Bu.
biasa. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, ayah senang untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada lagi anak ibu yang bisa melakukan refleksi. Silahkan Siva. Saya senang karena dapat memahami proses perpindahan kolot dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Siva. Saya merasa senang juga seperti ayah karena mampu memahami perpindahan kalor setelah belajar dengan ibu. Mampu memahami contoh-contoh dari perpindahan kalor. Jika seandainya nanti ada dilakukan asesmen atau tes nanti atau ditanya orang lain, apakah bisa Siva menjawabnya nanti? Alhamdulillah, Siva bisa menjawabnya nanti kalau ada yang bertanya atau apa nanti tentang jawaban yang benar mengenai perpindahan kalor. Ibu juga sudah menyampaikan tadi contoh-contoh dari perpindahan kalor. Ya, jadi ibu harapkan dengan adanya refleksi ini, ibu maupun anak ibu mampu untuk menjadi acuan untuk kita nanti, bahan renungan untuk kita. Apakah pembelajaran itu sudah menyenangkan atau tidak, sudah dapat dipahami atau tidak. Jadi ibu berharap kita mampu untuk melaksanakan pembelajaran ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada juga yang ingin ibu sampaikan, yaitu mengenai materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Itu kita akan mempelajari tentang pemuaian. Sekian pembelajaran ibu pada hari ini. Kalau ada salah-salah kata ibu mohon maaf. Kita